warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang buat kita semua. Saya Burhan Jawahir selaku host dalam acara kegiatan hari ini. Kita jumpa kembali dalam Logis Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kita mungkin sudah lama menantikan. Kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang tidak asing lagi, khususnya di Polda Sulawesi Tengah. Beliau adalah Dokter AKBP Dr. Yudi Dermawan MMKes. Beliau kesehariannya adalah Kasubit Kespol Bidokes Polda Sulawesi. Satu keahlian yang dimiliki oleh beliau dan mungkin tidak dimiliki orang-orang lain. Beliau adalah salah satu instruktur selam dimiliki oleh Polri yang ini menjadi keahlian beliau dan selalu dipakai di mana-mana. Selain itu beliau menangani salah satu alat yang canggih di tubuh Polri, namanya hiperbarik. Alat ini punya kemampuan untuk melakukan netralisasi yang ada dalam tubuh, sehingga sangat diperlukan untuk berbagai macam kegiatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat-sehat pada? Sehat. Ya, alhamdulillahirabbil. Kita akan berbincang menyangkut masalah hiperbarik. Sebenarnya apa itu hiperbarik yang selama ini yang mungkin masih tabu bagi kita semua, khususnya para pendengar bagi saya yang ada di luar. Memang kalau kita berbicara hiperbarik, memang akan menimbulkan suatu tanda tanya yang besar. Apa itu hiperbarik? Karena pasti masyarakat itu akan mengeja. Hiper itu adalah tinggi, barik tekanan. Nah, ini hiperbarik berarti tekanan tinggi. Apanya yang tekanan tinggi? Apa tensi darahnya yang tekanan tinggi? Atau bagaimana, kan begitu? Sebenarnya hiperbarik oksigen di sini adalah suatu metode terapi yang dengan menggunakan tekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi di sini bagaimana? Tekanan tinggi adalah dengan cara pasien dimasukkan ke dalam suatu chamber atau ruangan yang mana tekanan di dalam ruangan tersebut ditekan ya, atau dimampatkan, sehingga ada tekanan di sana, timbul tekanan. Di situ bisa berapa tekanannya? Tekanannya adalah minimal di atas 1 atmosfer. Oh, 1 atmosfer. Ya. Berarti ini alat hiperbarik ini ada alatnya begitu dong? Iya. Yang disiapkan oleh Polri, khususnya Polda Sulawesi Tengah, yang siap untuk digunakan oleh pasien atau siapapun juga yang ingin untuk menggunakan. Sekarang bagaimana itu alatnya dong? Ya. Kalau alatnya sendiri di sini, ya mungkin kalau kita analogikan, bagaimana sih masyarakat kan pasti melihat kalau dan berpikir hiperbarik ini tekanan tinggi, kemudian bagaimana? Mungkin kalau kita bisa analogikan, ya masuk ke dalam suatu ruangan hiperbarik, di situ mungkin kalau di sini masyarakat awam itu bisa kita analogikan dengan ya seperti masuk di kapal selam. Dan memang alatnya seperti tabung. Ya. Jadi kita masuk di dalam, kemudian dikunci rapat-rapat. Ya, dikunci. Terus apa yang terjadi di dalam itu? Pada saat di dalam ruangan terapi, di situ pada saat itu maka akan dilakukan penekanan dengan menggunakan udara, sehingga tekanannya di situ meningkat di dalam ruang chamber tersebut. Nah, biasanya di sini tekanan yang
diberikan kepada seseorang atau pasien di sini adalah sesuai dengan tabel-tabelnya. Jadi apa kelainannya, apa tujuannya untuk hiperbarik ini. Nah, di situ sudah ada masing-masing untuk penanganannya. Sehingga misalnya untuk pasien-pasien yang ingin, wah saya supaya tetap bugar, tetap cantik misalnya. Nah, maka kita akan menggunakan tabel 9 atau di sini biasanya dikenal dengan tabel klinis. Di situ dengan tekanan 2,4 atmosfer absolut. Nah, ada kriteria dan ukuran-ukuran tersendiri yang ditangani, yang diberikan oleh pasien, umpamanya kalau pasien yang masuk. Iya, benar. Sehingga pastikan gini juga, apa ya, tekanannya kok satuannya itu kok aneh gitu, 2,4 atmosfer absolut atau 2,4 ATA. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah di dalam tabung tersebut, kalau kita masuk di dalam tabung tersebut, maka kita itu ibarat menyelam, akan dibawa ke kedalaman yaitu 14 meter luar biasa air laut. Oleh karena itu di hiperbarik ini juga pastinya bisa dikatakan ini sebagai penyelaman kering, karena memang kita nggak basah di dalam ruang hiperbarik. Kita hanya menggunakan baju terapi yang khusus untuk digunakan di dalam ruang hiperbarik. Kemudian kita akan duduk sambil kita melakukan equalizing atau penyesuaian pada saat tekanan itu kita berikan, atau pada saat masuk ke dalam tekanan yang mana untuk menuju. Sehingga jangan heran juga kadang dari operator menyampaikan kita memasuki kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Loh, mana air lautnya? Di sini nggak ada laut. Nah, begitu. Tetapi itu adalah setara demikian. Yang mana ini akan diteruskan sampai ke kedalaman 14 meter. Nah, yang mana di kedalaman 14 meter itu kan menjadi tekanannya adalah 2,4 atmosfer absolut atau 2,4 ATA. Jadi kan dok, sekarang ini di zaman modern ada penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat, banyak diderita oleh orang-orang tanpa memandang umur, tanpa memandang usia dan jabatan. Kita ambil contoh satu. Kalau orang kemudian darah tinggi, kemudian masuk ke gula darah, apakah di hiperbarik ini bisa dijadikan sebagai alternatif terapi seperti ini? Iya. Jadi begini, sangat bagus sekali sebenarnya pertanyaan yang diajukan kepada kami. Sebenarnya apa sih orang kok sampai mau-maunya ditaruh di dalam ini, ditekan? Sebenarnya banyak sekali manfaat daripada penggunaan daripada hiperbarik oksigen ini. Tadi disebutkan kalau misalnya orang dengan diabetes, mellitus ya, kemudian darah tinggi nanti kan banyak itu dengan berbagai macam komplikasinya. Demikian juga diabetes. Wah, diabetes ini yang sungguh hebat. Komplikasinya dari mulai mata sampai ke yang lain-lain, bahkan sampai ginjal pun bisa jadi gagal ginjal semuanya, bahkan bisa sampai dipotong apabila amputasi kakinya. Demikian prinsip daripada hiperbarik oksigen ini. Bekerjanya prinsipnya adalah intracellular healing. Jadi intracellular healing. Jadi semakin kita rutin melaksanakan terapi hiperbarik ini, kita tahu ya bahwa usia kita semakin hari nggak semakin tambah jadi muda, tapi dan di situ usia yang tua, penyakit juga. Dan pasti juga ada aging proses. Di situ aging proses adalah kalau secara normalitas ya,
sel itu akan mengalami penurunan daripada fungsinya, bahkan terus sampai sel itu mati demikian. Nah, di sini fungsi daripada hiperbarik ini adalah untuk memperbaiki daripada sel-sel yang rusak ini. Nah, kan kalau kita lihat adanya aging proses, adanya ini semua itu akan berpengaruh. Ini sebenarnya banyak kegunaan yang sangat membantu, termasuk diantaranya para atlet kita yang cepat ngos-ngosan gitu loh. Kalau dia main bola baru berapa detik sudah aus. Kemudian demikian juga di kegiatan-kegiatan lain. Nah, apakah hiperbarik ini juga berfungsi untuk memperbaiki nafas, Bang? Ya. Demikian. Kalau kami bisa menyampaikan dan apa sih hiperbarik ininya? Sebenarnya hiperbarik ini berguna bagi setiap lapisan masyarakat, baik di situ untuk atlet, olahragawan, ya, kemudian untuk para pekerja. Dalam hal ini biasanya kalau para pekerja pastinya pekerja-pekerja yang berhubungan dengan tekanan, ya mungkin di sini daerah rentan ya, mungkin ada pengomporan dan sebagainya. Nah, di situ pasti melibatkan mungkin penyelam, itu ada. Kemudian setelah itu dari fisik tadi, kenapa kok bisa hiperbarik ini, gimana sih cara kerjanya, kok bisa kalau dengan atlet dia bisa meningkatkan performa daripada atletnya, dia ya istilahnya memberikan nafasnya itu lebih panjang. Ya. Ini kan kita biasa punya atlet ngos-ngosan. Jadi begini, fungsi daripada hiperbarik di sini, dia pada saat kita melaksanakan terapi hiperbarik, maka yang terjadi adalah oksigen yang kita gunakan pada hiperbarik oksigen ini adalah oksigen dengan konsentrasi 100% murni, pure, ya, yang dari tabung itu. Nah, di sana kita memberikan tekanan di situ sampai di 14 meter, kemudian dilakukan menggunakan masker untuk menghirup. Nah, apa yang terjadi pada pasien yang sudah kita laksanakan hiperbarik di sini, akan terjadi peningkatan daripada jumlah oksigen, konsentrasi oksigen yang masuk dalam tubuh. Ya, yang masuk dalam tubuh itu di sel-sel kita, bahkan seluruh sel tubuh kita ini sangat tinggi sekali. Demikian. Sehingga kalau kita berbicara tentang pada atlet, nah kebetulan ini kami di Polda Sulteng, utama di bidang kami, di bidang Subitkespol, ini yang kita melaksanakan suatu pengamatan, ya. Kemudian kita melaksanakan baik pengamatan secara di dalam hiperbarik, kemudian kita buktikan dengan tes kesemataan jasmani, yang mana kita kemarin pernah melaksanakan, yaitu pada calon perwira atau dari Bintara mau tes ke Capa. Kenapa kok saya pada segmen itu yang saya amati? Karena pada segmen ini adalah segmen yang kritis kalau saya ngomong. Karena apa? Dia sudah tidak muda lagi. Minimal kalau mereka mau ikut Capa, ya minimal usia 30, antara 30-40 ya, untuk jadi calon perwira. Di sana ada tesnya juga yang disebut sebagai kesemataan jasmani, yang terdiri kesemataan A dan B. A lari 12 menit mampu berapa putaran demikian. Sehingga kalau ini dilaksanakan hiperbarik dan sel-sel di seluruh tubuh kita, di mana konsentrasi daripada cadangan oksigen di sel-sel itu tinggi. Nah, pada saat dilaksanakan suatu aktivitas fisik dalam hal ini kesempatan jasmani, yaitu lari, maka pada saat kita lari itu
nafas kita kan sebenarnya kenapa kok nggak bisa ngos-ngosan begitu ya? Karena kadar daripada oksigennya tinggi dan di badan kita memang sudah diciptakan semua sensor yang diciptakan oleh Yang Kuasa itu sangat otomatis. Apabila konsentrasi oksigen di dalam sel badan kita itu menurun pada ambang batas tertentu, maka sel tersebut akan mengirimkan suatu informasi, yaitu alert atau warning kepada otak kita. Di sini kenapa demikian? Ya memang itu suatu mekanisme otomatis, suatu mekanisme protektif daripada badan kita untuk mencegah supaya sel tersebut tidak rusak, demikian. Yaitu dengan mengirimkan sinyal itu kepada otak, yang mana itu oleh otak akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan suatu substan yang mana akan ditindaklanjuti oleh paru kita dengan hiperventilasi atau bernafas dengan pola yang cepat ininya. Dan itu sangat berguna setelah dia selesai menjalani hiperbarik. Dan ini kalau dikeluarkan, kalau kita melihat ada respon itu yang kita lihat sebagai kalau orang Sulawesi Tengah mungkin mengatakan bawosa atau nafasnya menjadi ngap begitu katanya, ya seperti itu. Tetapi dengan penggunaan hiperbarik oksigen, maka konsentrasi oksigen di dalam sel jaringan tubuh seluruh itu menjadi tinggi, sehingga pada saat dilaksanakan aktivitas force activity, di situ tidak sampai pembakaran daripada otot ini menggunakan oksigen itu kan sebagai sarana membakar, energinya menjadi energi yang digunakan untuk lari lebih cepat. Dan di situ setelah digunakan ini masih banyak, belum melewati suatu ambang batas yang mana bisa menimbulkan begitu, sehingga pada pelari atau atlet di sini menjadi nafasnya ya biasa-biasa saja, meskipun ini larinya sprint, nafasnya biasa aja begitu. Karena apa? Tidak terpantau dalam hal ini kadar oksigen yang menurun. Jadi memang dia bermain di kadar ekstrim ya, untuk memperbaiki jaringan yang ada di dalam tubuh. Betul. Karena dan ini atlet pasti cadangan daripada oksigen untuk metabolisme ototnya. Jadi tidak perlu kalau dia melakukan aktivitas dia harus pemanasan tidak perlu, tancap aja langsung. Kalau pemanasan warming up perlu, mungkin untuk pelemasan. Ya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan hiperbarik ini, kalau kita dari awal dulu sebelum ada hiperbarik ini kita gunakan untuk atlet, kita pada saat pelaksanaan itu lari 12 menit itu dulu kita diajarkan pada saat dilepas mulai ya lari. Di situ kita disampaikan untuk larinya itu tidak langsung sprint tapi ini dulu konstan dulu sambil ngatur pernafasan. Setelah enak baru kecepatannya ditambah tambah demikian. Nah, sedangkan dengan penggunaan hiperbarik kami sudah merubah. Kalau dulu disuruh konstan dulu, pelan-pelan, jangan cepat dulu, tapi tidak dengan hiperbarik. Kalau sudah dengan hiperbarik, ngapain harus begitu? Tancap aja langsung. Setelah kita melaksanakan pemanasan, semua kita masuk di daerah persiapan untuk lari, maka pada saat di start, ya langsung laksanakan lari sprint sekuatnya sudah sampai terakhir. Jadi kalau kita melihat selama ini kita melihat kita punya tim olahraga, katakanlah tim olahraga. Kalau di sepak bola di set pertama masih kuat. Nah, kenapa? Karena baru mulai. Kalau di set kedua sudah ngos-ngosan. Nah, itu yang menjadi fungsi nanti akan kita bicarakan pada sesi selanjutnya.
Kemudian nanti bagaimana melihat apakah orang tua atau anak-anak bisa menggunakan ini alat ini. Nah, tunggu selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Siap. Ya, kita masuk seksi selanjutnya. Yang seksi terakhir, kita punya atlet selama ini kan seperti biasa gambarkan seperti gambarkan dokter. Kita hanya berharap bahwa KONI Sulawesi Tengah selaku penanggung jawab keseluruhan atlet yang ada di daerah dalam menghadapi event tertentu mestinya atau seharusnya menggunakan ini, karena inilah yang menurut pengamatan Dokter Yuri selama ini sehingga atlet kita itu tidak memiliki napas panjang. Kemudian sampai di itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan hyperbaric ini punya kriteria batas usia tertentu? Nah, kalau anak berapa, kemudian kalau nenek-nenek apakah bisa? Apa yang banyak menderita sakit gula ini, Dok? Ini kelompok usia yang sudah rentan. Apakah ini juga cocok untuk ini? Ya, bagaimana, Dok? Jadi begini, pertama ya untuk atlet yang tadi yang diinginkan kepada kami, sebenarnya dengan adanya teknologi hiperbarik oksigen ya di luar negeri itu sudah menggunakan, jadi mengcombine dari program pemusatan latihan daripada atletnya ini dengan program hiperbarik, sehingga apa tujuannya? Untuk peningkatan dari performa daripada fisik dan ketahanan atau endurance daripada atlet. Demikian. Kalau dulu kita pernah lihat petinju, seorang petinju, setelah dia latihan menjelang pertandingan, dia latihan ke puncak, di bawah dataran tinggi, di puncak dia latihan di sana. Nah, sebenarnya buat apa ke puncak? Ada hiperbarik sekarang. Kalau dulu, mungkin maksudnya ke puncak itu untuk mencari udara yang murni, mencari segar. Sekarang dengan kehadiran hiperbarik ini, ngapain ke puncak? Betul. Sehingga sebenarnya dibawa ke puncak itu ya, ke dataran tinggi, supaya apa? Darah kita kan oksigennya lebih tipis kalau di atas, sehingga apa? Merangsang darah itu untuk mengeluarkan istilahnya apa ya, hemoglobinnya lebih meningkat, demikian. Sehingga yang dimaksud adalah kalau HB-nya di sini tinggi, maka pada saat dia pertandingan oksigen kan kadarnya tinggi di daerah dataran rendah. Nah, di situ dia bisa menghirup dan hemoglobin itu bisa menangkap oksigen lebih banyak. Nah, tetapi kalau sudah ada hiperbarik, ya otomatis sudah betul. Itu yang bisa disampaikan. Jadi pentingnya penggunaan hiperbarik oksigen ini pada atlet. Satu, pada atlet kita juga bisa mengurangi resiko cedera. Bisa, Dok, ya? Bisa. Satu, cedera. Contohnya kita ambil contoh Valentino Rossi. Ini pembalap itu pada saat dia mengalami suatu miss pada tikungan tertentu, dia akhirnya accident, terjungkir, dia ada lumayan traumanya, lumayan sampai harus operasi dan sebagainya. Dan tapi saya lihat cepat pemulihannya. Ya, itu penggunaan hiperbarik. Wah, luar biasa. Dan pada saat dia tampil kembali, dia juga hiperbarik. Nah, itu yang paling penting bagi seorang atlet. Ya, performance dan endurance ini perlu ditingkatkan. Ada satu contoh lagi. Kalau kita lihat sepak bola, atlet kita, terus terang aja Pak, saya kalau lihat sepak bola PSSI melawan mungkin dari Laos, dari Kamboja, kita lihat postur daripada orang-orangnya itu hampir sama dengan kita, ya sama-sama tingginya sama. Tapi kenapa dia punya kekuatan fisik kekuatannya lebih, gitu kan? Karena apa? Kalau kita lihat, kalau atlet kita menggiring bola, 1, 2 sudah diambil ulang begitu kan. Jadi cepat sekali ini. Nah, itu karena apa? Kalau kita amati, ya karena dia
sambil menggiring bola di sini sambil lari. Dan pada saat itu nafas kita dibutuhkan daripada oksigen yang sangat tinggi. Nah, pada saat kalau tidak menggunakan itu ya seperti itu, Pak. Masih. Jadi jangankan berpikir strategi dalam menyerang. Bawa badan lari aja sudah ngos-ngosan begitu kan. Akhirnya iya seperti itu. Jadi memang hiperbaric ini sangat berfungsi bagus di dalam pembentukan napas, ketatanan napas dan kesehatan. Betul. Kemudian yang terakhir Bang Kaido itu menyangkut masalah usia yang bisa. Oh ya, usia. Untuk usia, hiperbarik ini juga kan saat ini bisa digunakan untuk anak-anak. Yeah. Anak-anak di sini adalah bukan hiperbarik yang biasa demikian, ada hiperbarik khusus. Oh ada. Ya. Biasanya digunakan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ini apa namanya ada gangguan berkebutuhan khusus itu yang biasanya menggunakan ini karena adanya gangguan daripada perkembangan sel otak gitu. Itu menggunakan hiperbarik secara khusus yang mana rekamannya langsung menggunakan oksigen yang ditekankan. Kalau ini kan kita menggunakan udara. Nah, kalau pada usia yang sudah usur, kita tidak terbatas usia. Oh, iya. Bahkan pada pasien tidak sadar, kalaupun dia harus menerima suatu tindakan hiperbarik, maka bisa kita lakukan sambil tidur pun pasien itu bisa dimasukkan ke dalam ruang hiperbarik, yang mana pastinya itu akan dilakukan suatu tindakan dulu, yaitu miringotomi atau melubangi kendang telinga supaya dia tidak equalizing, sehingga pada saat peningkatan tekanan di situ tidak terjadi pecah kendang telinganya. Demikian. Jadi dia anak-anak bisa menggunakan dengan hiperbarik tertentu. Tentu tujuannya nanti akan pembentukan tubuh dan sel-sel tubuh selanjutnya lebih bagus. Betul. Dan ada satu lagi yang harus saya sampaikan di sini. Kenapa manusia tidak menggunakan hiperbarik atlet-atlet kita? Di Inggris, di sana yang terkenal adalah pacuan kuda, yang sampai ada taruhan yang tinggi-tinggi. Di sana kudanya saja dihiperbarik. Nah, kenapa atlet-atlet kita ini kok tidak hiperbarik? Di sana itu hewan saja hiperbarik. Demikian. Oleh karena itu, ya sayang kalau hiperbarik ini atlet kita tidak memanfaatkan. Padahal sangat besar sekali manfaatnya. Satu, apabila terjadi cedera pada atlet, misalnya atlet rawan cedera, Pak, warming up kurang, maka mungkin cedera otot, mungkin robeknya ligamentum, itu akan terjadi. Kemudian contohnya sudah banyak, Valentino Rossi pakai, kemudian David Beckham, lah itu menggunakan hiperbarik. Kalau yang itu pada atlet. Kalau pada artis, ya ini utamanya hubungannya dengan ibu-ibu ini. Pasti tidak ada ibu-ibu kita yang tidak ingin cantik. Ya, salah satu fungsi daripada hiperbarik di sini adalah pembentukan daripada jaringan sel-sel kolagen di sini. Sehingga apa? Hilangkan yang namanya kerut-kerut. Nah, kan biasanya ibu-ibu, sangat sensi sekali kalau kelihatan kerut. Inginnya akan terlihat selalu muda gitu. Berarti bukan hanya kepada atlet dan berkebutuhan yang sakit tapi termasuk ibu-ibu yang kepingin cantik setiap saat. Hiperbarik adalah solusinya. Sekarang hiperbarik ini ada di rumah sakit Bayangkara Palu di Polda Sulawesi Tengah dan siap untuk dijadikan sebagai alternatif pengobatan, alternatif kebugaran, alternatif untuk menjalankan aktivitas yang jauh lebih berat. Sangat kita sayangkan kalau ketersediaan alat ini yang tidak yang memiliki nilai beli yang tinggi tidak dimanfaatkan, apalagi alat ini tidak dimiliki oleh semua daerah.
di Indonesia ini saya tahu sekali cuma bisa hitung jari, ya. Mungkin dari rumah sakit angkatan laut Ya, yang memang yang pertama ya, itu mendapatkan. jadi itu yang seperti yang disampaikan oleh Dokter Yuri Darmawan. Ada juga Pak, satu lagi nih Iya, siapa? sebenarnya. Nah, ini juga akibat ketidaktahuan daripada dokter-dokter di Indonesia ini. Karena memang kesehatan hiperbarik ini nggak diajarin di waktu kita sekolah dokter dulu. Iya, iya. Ya. Ya. Tapi hanya ada saat ini kan ada fakultas kedokteran tertentu yang mengajarkan itu sebagai mata kuliah, yaitu ya seperti Fakultas Kedokteran Hang Tua Surabaya itu ada, kemudian di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta itu mengajarkan. Mengajarkan tentang Makanya di sini hiperbarik tidak pernah istilahnya dokter saraf ada yang stroke kemudian oh ya ini rujuk juga ke hiperbarik. Siap. Tidak tahu karena nggak sama sekali nggak tahu. Dan satu lagi yang penting saat ini musimnya pandemi COVID-19. Ya, hiperbarik adalah salah satu solusi. Demikian. Saat ini dokter kita, medis kita ibarat kalau saya analogikan hanya mengurusi mobil yang mogok saja. Iya. Padahal muatannya ini fungsinya untuk mensuplai daerah yang Iya. dituju itu tidak terpikirkan. Iya. Pasti yang terpaku pada ada badai sitokin ini kenapa? Kan ibarat kita nih mobil ini mogok kenapa? Loh, kenapa kok harus mobil mogok terus? Kenapa nggak pakai helikopter saja gitu? Iya. Oke, itu. terima kasih Dok. Karena perbincangan kita rupanya harus diakhiri ini. Jadi apapun solusinya yang kita sampaikan tadi, kita tinggal melakukan, alatnya siap, dokter yang membimbing sudah siap, dan memang ahlinya bilang itu. Oke, para pemirsa, pendengar, pembaca, apapun logika Anda, mari berbicara dengan logis di podcast logis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.